Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Diaken Jiang, Luwu meraung dengan marah, "Apa yang kau katakan?" Penatua ke-12 tenang. "Bawahan ini akan memberimu penjelasan," kata Jiang Xia dengan gemetar. "Oke, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Keluar dari sini." Luwu meraung dan menendang Jiang Xia ke puncak gunung dengan satu kaki, sehingga Jiang Xia menyemprotkan darah dari mulutnya dan jatuh ke puncak gunung. Jiang Xia segera mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang dengan tergesa-gesa. Setelah dia terbang 2000 mil dalam satu napas, dia berteriak, "Tan Yun, dengan rana pemurnian jiwa level 5-ku, mudah bagiku untuk membunuhmu." Segera pedangnya melesat menuju arena seni bela diri yang besar. Diam-diam dia merencanakan bahwa jika Tan Yun kembali ke Gunung Changling, dia akan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Jika Tan Yun memasuki pagoda ruang waktu untuk berlatih, maka dia akan menunggu sampai Tan Yun keluar. Dia hanya punya satu pikiran saat ini, bunuh Tan Yun, kalau tidak, dia yang akan dieksekusi oleh Luwu. Tentu saja, dia juga punya keinginan untuk mencari kepala divisi dan melaporkan pelanggaran yang telah dilakukan Luwu dengan mengirim Duan Zhen untuk membunuh Tan Yun. Tapi dia mengurungkan niat seperti itu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memberitahu Sen Subing hanya sampai pada menghukum Luwu dan tidak akan berani menghancurkan Luwu. Alasannya sangat sederhana, karena Luwu adalah putra dari penatua keempat divisi pil gerbang abadi. 3 jam kemudian mendekati matahari tenggelam. Di arena seni bela diri raksasa, Tan Yun duduk bersila. Setelah 4 jam pemulihan, lukanya sembuh lebih dari setengahnya. Meskipun ia masih terluka, kulitnya pun sebagian sudah pulih. Diaken Lai yang menjaga aula otorisasi melirik lebih dari 58.000 murid divisi pil dan berkata, "Para murid yang akan berpartisipasi dalam pendakian menara hari ini, berbarislah." Mendengar perkataan tersebut, hampir 1000 murid laki-laki dan perempuan keluar dari kerumunan. Mereka semua adalah yang kuat dalam daftar perang alkemis. Separuh dari mereka sebenarnya tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pendakian menara, tetapi hanya datang untuk melihat kemampuan orang lain dalam memanjat menara. Tetapi sekarang semua penatua kecuali penatua ketiga dan penatua ke-12 hadir, dan kepala divisi juga hadir. Jadi bagaimana mungkin yang lain tidak ikut berpartisipasi? Pada saat ini, mereka semua siap untuk melakukan yang terbaik untuk memanjat menara dan tampil baik di depan para penatua dan kepala divisi mereka. Niat sebagai besar murid bukan untuk memanjat menara, tapi hanya ingin menguji kekuatannya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, bangkit dan berjalan ke bagian belakang tim. "Ketua, para murid telah tiba." Lai Chang berkata dengan hormat kepada Sen Subing. "Iya." Sen Subing sedikit mengangguk, lalu menatap Tan Yun dan yang lainnya. Sen Subing kemudian berkata, "Kepala divisi ini menantikan prestasi kalian. Kami tidak akan mengecewakan ketua." Orang banyak berteriak dengan penuh semangat. Merupakan suatu kehormatan sebagai murid di divisi pil jika dilihat langsung oleh kepala divisinya. Pada saat ini, Sen Wende melirik Tan Yun. Segera, dia tersenyum dan berkata, "Hari ini, penatua ini dalam suasana hati yang baik dan bersedia untuk memberi hadiah harta karun api tingkat rendah, api roh Dayan. Jika ada yang bisa memanjat lantai 100, api ini akan menjadi miliknya." Tan Yun sangat gembira ketika dia mendengar tentang hadiah api harta karun tingkat rendah itu. Sebaliknya, di antara 900 murid lainnya, hanya 7 pria dan 3 wanita di 10 besar daftar alkemis perang yang menunjukkan niat memiliki di matanya, dan murid-murid lainnya terlihat tidak tergerak. Tetapi mereka masih membungkuk, "Terima kasih, penatua ke-6. Alasan mengapa orang tidak bergeming adalah karena tidak ada yang menaiki 108 lantai di lantai paling atas. Bahkan di lantai 100 dalam 30.000 tahun terakhir tidak ada yang menaikinya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa harta karun api ini memiliki godaan yang luar biasa bagi para murid alkimia. Semakin tinggi level api, semakin singkat waktu dalam proses alkimia." Pada saat ini, tetua kedua, Du Chen, batuk dengan lembut, dan kata-katanya mengandung ejekan, "Penatua ke-6, kenapa tidak sekalian saja siapa yang bisa memanjat hingga lantai 108 yang akan memilikinya?" Penatua kedua, "Apa maksudmu?" ucap Sen Wende dengan marah. "Apa maksudku? Kau tidak tahu?
Du Chen mencibir, kau tahu tidak ada yang pernah bisa naik ke lantai 100 tapi masih mengatakan itu sebagai hadiah, ucap Du Chen. Shen Wende berkata dengan marah, Anda banyak bicara, mengapa Anda tidak membuat gerakan lebih dulu? Saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini mendapatkan api dari atribut api tingkat harta karun tertinggi, api Xuanxing. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan menjadikannya hadiah sebagai motivasi untuk murid-muridmu? Du Chen mengerutkan kening, ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, baiklah, siapa yang bisa naik ke lantai 101? Tetua ini akan memberikan api Xuanxing ke orang itu. Hehehehe, kau benar-benar jahat, ucap Shen Wende berkata sambil tersenyum, Anda meletakkannya di lantai 101. Ini jelas merupakan hadiah kosong. Sungguh baik menyebut diri Anda seorang penatua ke-6 keliru. Du Chen membelai jenggot panjangnya dengan duri dalam kata-katanya. Saya juga memikirkan penatua ke-6. Penatua ke-6 menetapkan api peringkat harta karun tingkat rendah sebagai hadiah di lantai 100. Jika saya memberi penghargaan api peringkat harta karun tingkat yang lebih tinggi sebagai di lantai yang lebih rendah dari lantai 100, bukankah saya akan mempermalukan Anda di depan semua orang? Begitu komentar ini keluar, jelas bahwa Du Chen berada di atas angin. Kau, begitu Shen Wende membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Shen Subing. Cukup kalian berdua, para murid sedang menonton. Apa maksudmu membicarakan ini di depan para murid, ucap Shen Subing. Shen Wende dan Du Chen saling memandang dengan dengungan dingin dan berhenti berbicara. Shen Subing melirik Lai Chang dan berkata, walaupun tidak ada yang bisa memenangkan hadiah terakhir untuk memanjat menara, kita masih harus memberitahukannya sebelum kita mulai memanjat menara. Ini adalah hadiah yang ditetapkan oleh Kepala Divisi Pil Gerbang dalam yang pertama 50.000 tahun yang lalu. Meskipun orang tua itu telah tiada, itu juga merupakan penghormatan kepada leluhur itu, ucap Shen Subing. Ini hanya kelalaian bawahan ini. Aku akan membacanya sekarang, ucap Lai Chang dengan hormat. Melihat lebih dari 900 orang kuat dalam daftar perang alkemis, dia berkata dengan sungguh-sungguh, para peserta, karena tidak ada yang bisa naik ke lantai 108 dalam 30.000 tahun terakhir, maka diaken ini yang bertugas menjaga ruang otorisasi hampir lupa menginformasikan hadiah dari lantai 108. Semua murid penasaran ketika mereka mendengar perkataan itu. Lai Chang juga berkata, di lantai 108, ada gumpalan api ungu Phoenix. Tentu saja, api ini bukan api asli Phoenix ungu, tetapi atribut api harta karun tingkat atas, api gunung suci. Burung surgawi ungu Phoenix Nirvana, itu diwarnai dengan api ungu Phoenix yang nyata, jadi itu disebut gumpalan api ungu Phoenix yang nyata. Lai Chang berkata dengan keras, untuk semua peserta, sesuai dengan hadiah yang sudah ditentukan sejak dahulu, orang pertama yang memanjat hingga ke lantai 108, akan mendapatkan api burung Phoenix ungu. Mendengar perkataan tersebut, para murid mengangguk secara simbolis. Sambil berbisik di dalam hati, apakah kau bercanda? Siapa yang bisa naik sampai ke lantai 108? Jangankan lantai 108, bahkan lantai 100 belum pernah dinaiki selama hampir 30.000 tahun. Gumpalan Phoenix ungu ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Ini sangat menggoda. Tetapi di mata semua orang, itu sama sulitnya dengan memetik bintang di langit. Lai Chang menatap pagoda ruang waktu setinggi ribuan kaki dan dia berkata, untuk setiap kali naik satu lantai pagoda ini, gravitasinya akan berlipat ganda. Setelah lantai 99, gravitasi meningkat 30 kali lipat untuk setiap lantai seterusnya. Di bawah tekanan gravitasi besar ini, kau harus bertindak sesuai kemampuanmu. Jangan mati dalam perjalanan ke menara karena kesombongan sementaramu. Semua orang berkata serempak, saya mengerti. Tan Yun yang sedari tadi terdiam, kemudian bertanya, permisi, Diaken, mengapa kau harus mengatur waktu untuk menaiki menara selama 3 jam? Lai Chang berkata dengan jujur, pertama, itu untuk mencegah murid-murid berhenti di jalan menuju menara dan menunda waktu murid lain di lantai 99. Kedua, sejak berdirinya menara ini selama 50.000 tahun lalu, jika kau tidak bisa memanjat lantai 99 dalam 3 jam, itu akan dianggap gagal. Ini adalah aturannya. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, jika seseorang naik ke lantai 99 dan ingin menerobos lantai menara yang lebih tinggi, bukankah itu sedikit singkat dalam 3 jam? Lai Chang menjelaskan, itu wajar. Jika kau naik ke lantai 99,
kau harus memanjat menara. Menurut aturan, setiap lantai dapat memberi murid waktu relaksasi selama 1 jam. Tentu saja, pada jam ini, pemanjat menara masih menahan gravitasi dari lapisan menara yang sesuai, bukan untuk mengembalikan kekuatan pemanjat menara. Tan Yun menghela nafas lega. Terima kasih, Diaken. Saya mengerti. Baiklah, kata Lai Chang, jika yang lain tidak keberatan, saya umumkan bahwa pendakian menara saat ini juga telah dimulai. Begitu suara itu terdengar, para murid bangkit dan segera bergerak, melewati ratusan kaki dan mulai memanjat menara di lantai pertama. Hanya Tan Yun yang berhenti dan melihat penampakan pagoda ruang waktu kelas atas ini. Dia melihat ke atas menembus melalui kabut dan awan. Samar-samar terlihat bahwa pagoda itu tingginya ribuan kaki. Hanya ada gerbang menara dari lantai 99 ke lantai 108. Di bawah lantai 99, hanya ada tepi menara setiap lantai, dan tidak ada pintu menara, yang berarti bahwa dinding menara lantai 1 hingga 98 adalah struktur yang kokoh. Tangga, mulai dari lantai pertama pagoda, seperti naga kuno, melingkari di sekitar dinding menara. Gaya konstruksi yang unik dan indah, ketika melihat ke bawah dari atas, itu tampak seperti naga raksasa yang tertanam di pagoda. Sen Qingfeng menatap Tan Yun dengan mata khawatir dan berkata, "Anak bau, tubuhmu tidak akan tahan. Istirahat saja dan jangan memanjat menara." Murid ini baik-baik saja. Tan Yun tersenyum dan melihat dua lengannya yang putus dan membeku di tanah. Kemudian, Tan Yun meminjam cincin penyimpanan dari Sen Qingfeng dan memasukkan lengan yang putus itu ke dalam cincin. Tan Yun berjalan perlahan menuju pagoda ruang waktu kelas atas. Dia tidak terburu-buru untuk memanjat menara, karena setiap kali dia memanjat menara, gravitasi meningkat 2 kali lipat. Mengapa tidak memanjat menara secara perlahan dan memulihkan kekuatannya di bawah kondisi gravitasi rendah? Dia bisa naik ke lantai 99 dalam 3 jam. Ketika Tan Yun menaiki anak tangga pertama, dia merasakan ancaman gravitasi yang tak terlihat. Tubuh Tan Yun masih stabil, dan dia menaiki tangga dengan perlahan. 1 jam kemudian, saat malam tiba, Tan Yun menaiki lantai 16 pagoda. Saat ini, lebih dari 700 murid di luar 200 murid yang terdaftar di Alkemis Pertempuran berkeringat deras saat menaiki tangga antara lantai 66 hingga lantai 75 pagoda. Seorang murid di tangga menuju pagoda 72 lantai terengah-engah, gemetar, dan tulang kakinya berderit. Dia tidak ragu bahwa jika dia melanjutkan naik, maka tulang kakinya akan patah. "Ah, aku tidak bisa," ucap pria dengan raut wajah yang mulai berubah. Pipinya memerah, dia menggerakkan tubuhnya dengan kuat, dan jatuh ke dalam kehampaan, menginjak pedang terbang dan terhuyung-huyung di arena seni bela diri. Setelah terengah-engah, pria itu tidak terlihat murung. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. 3 bulan yang lalu, saya paling kuat naik ke lantai 65, dan sekarang sudah melebihi waktu itu, saya sangat puas. Tak satu pun dari murid yang menyaksikan menertawakannya, karena mereka mungkin tidak dapat mencapai lantai 72. Karena itu, mereka tidak berhak mencemooh orang lain. "Aku tidak tahan," ucap seorang murid. "Aku juga," ucap murid yang lain. Dalam 1 jam berikutnya, ada 610 orang yang kekuatan spiritual mereka hampir habis dan mereka memilih untuk menyerah. Satu demi satu, pedang kekaisaran yang goyah terbang dan mendarat di arena seni bela diri. Tak satu pun dari orang-orang ini naik ke lantai 82. Langit penuh bintang, dan bulan yang cerah menerobos awan. Cahaya bulan seperti air, menyebarkan pagoda waktu dan ruang master terbaik. Hampir 3 jam mendaki menara, dengan setengah jam terakhir tersisa, Tan Yun yang lambat baru saja menaiki lantai 30. 30 kali gravitasi tidak layak disebut untuk Tan Yun, yang kekuatan fisiknya sekuat senjata roh kelas atas. Saat ini, selain Tan Yun, ada 197 orang yang masih terus memanjat menara. Lihat, kakak senior Luo, lagu kakak senior Song dan kakak senior Sun yang berada di peringkat pertama alkemis petarung, telah mulai naik ke pagoda lantai 60. Dengan teriakan seorang murid di antara kerumunan, lebih dari 50.000 murid melihat pagoda di lantai 60. Terlihat jelas di bawah sinar bulan, Luo Fan, Song Hong dan Sun An saling memandang, mata mereka provokatif, dan seluruh tubuh mereka memancarkan kekuatan spiritual yang kaya.
Mereka dengan cepat memanjat menara. Kecepatan 3 orang memanjat menara itu sangat cepat. Mereka segera melampaui seorang murid yang sulit memanjat menara. Hanya dalam beberapa saat, mereka bergegas ke lantai 93. Hanya 2 pria dan 2 wanita yang menempati peringkat keempat, kelima, keenam dan ketujuh. 1 lapis di belakang 3. Lebih dari 100 orang lainnya berada di bawah lantai 90. Song Hong terengah-engah dan berkeringat. Kakak senior Hong, kau yang kedua, kamu tidak lebih dari itu. Sun An melihat kembali ke Song Hong, yang berada 3 kaki di belakang. Jaraknya 6 lantai dari lantai 99. Apa yang kau banggakan, Sun An? Song Hong menyipitkan matanya, memutar jiwanya, melompat 3 kaki dan mengejar Fan Luo yang telah naik ke lantai 94. Sun An mengikuti dengan mencibir. Saat ini, Sen Subing melirik Tan Yun di lantai 40. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat ke Du Chen dan memujinya. Penatua kedua, Fan Luo layak menjadi murid terbaikmu. Dia menempati urutan pertama tidak hanya dalam daftar alkemis, tetapi juga dalam daftar alkemis petarung. Terima kasih atas pujianmu, kata Du Chen sambil tersenyum. Ketua, aku punya kabar baik lagi untukmu. Apa kabar baiknya? Tanya Sen Subing penasaran. Lapor Ketua Fan Luo juga sangat bertalenta, berbakat, dan cerdas. Du Chen membungkuk dan berkata, hanya 3 hari yang lalu, Fan Luo sudah dipromosikan ke divisi alkemis besar tingkat bawah. Benarkah? Ucap Sen Subing sangat bersemangat di matanya yang indah. Benar sekali, Du Chen berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu, kita memiliki 1 kesempatan lagi untuk menang dalam kompetisi besar 3 ramuan sekte kuno, ucap Sen Subing cukup senang. Pada saat ini, tetua ke-6 Sen Wende melirik Du Chen dan membungkuk dalam-dalam ke Sen Subing. Bawahanku juga punya kabar baik dan memberitahu nona muda itu. Baru 4 hari yang lalu, lagu muridku Hong dipromosikan menjadi alkemis besar tingkat bawah. Baiklah, ini bagus sekali, ucap Sen Subing berseri-seri. Ketua, saya terlambat, mohon maafkan saya. Saat itu, Pang Xiyuan, tetua ketiga yang baru saja mengobati kaki keponakannya Pang He yang patah segera bergegas datang menemui Sen Subing dan membungkuk. Ketua, murid Sun An juga sekarang adalah alkemis besar tingkat bawah yang baru dipromosikan setengah bulan lalu. Ucap Pang Xiyuan. Mendengar pidato itu, Sen Subing tersenyum seperti bunga. Bagus sekali, penatua ketiga telah bekerja keras. Murid kita, Fan Luo, Song Hong dan Sun An, sekarang adalah 3 murid paling bertalenta di divisi pil kita. Ketika lebih dari 58.000 murid mendengar bahwa 3 teratas dalam daftar alkemis petarung telah menjadi alkemis besar tingkat bawah, mereka merasa sangat-sangat kecil. Para murid sangat jelas tentang arti alkemis besar tingkat rendah. Menurut sistem promosi divisi pil, jika seorang murid yang dipromosikan menjadi alkemis besar tingkat bawah, dia akan memiliki kualifikasi untuk menjadi diaken dan penatua. Setelah memenuhi syarat, dia dapat dipromosikan menjadi diaken dan penatua hanya setelah pertimbangan ketua divisi pil gerbang abadi. Fan Luo, Song Hong, dan Sun An sekarang telah dipromosikan dari alkemis tingkat suci menjadi alkemis besar tingkat bawah, yang berarti bahwa mereka hanya selangkah lagi untuk dipromosikan. Bagaimana mereka tidak terkejut bahwa mereka yang juga murid dari divisi pil gerbang dalam, kemungkinan besar akan menjadi diaken atau bahkan penatua dalam waktu dekat. Karena ketiganya telah dipromosikan ke alkemis besar tingkat bawah, wajar jika mereka berhasil memperbaiki beberapa pil harta karun rendah selama periode waktu ini. Sama seperti Sen Subing, dia dipromosikan dari alkemis besar tingkat suci, menjadi alkemis terhormat tingkat bawah karena berhasil memurnikan pil terhormat tingkat rendah yaitu Zuyan Zundan. Saat ini, penatua kedua Du Chen, penatua ketiga Pang Xiyuan dan penatua ke-6 Sen Wende semuanya menjadi pusat perhatian. Para tetua dari 4, 5, 7, 8, 9, 10 dan 11 cemburu, tetapi mereka tersenyum dan memberi selamat. Du Chen, Pang Xiyuan dan Sen Wende secara alami tidak senang dengan Su. Ibu dihargai oleh putranya, dan guru dihormati oleh murid-muridnya. Dalam sistem promosi ketat divisi pil, ketiganya berhasil memupuk murid hingga menjadi alkemis besar tingkat rendah dan itu akan tercatat sebagai prestasi dan diakui oleh para penatua divisi pil di gerbang abadi dan gerbang suci.
Dan ketika murid-murid itu melampaui gurunya dan menjadi alkemis terkenal, sebagai guru pasti status mereka juga akan ikut naik. Karena murid itu diajari dan dibimbing oleh sang guru, pada saat yang sama, ketiga penatua itu paling berharap bahwa tiga sekte kuno akan bersaing dalam perlombaan alkemis antar sekte kuno. Karena akan menentukan kuota murid gerbang dalam yang akan memasuki tanah abadi. Pada saat itu, tidak hanya ketua gerbang abadi dan gerbang suci yang akan menganggap ini penting, tetapi juga patriark sekte saat ini. Tiga murid ini akan mewakili sekte dan berpartisipasi dalam kompetisi alkemis dan memenangkan kemuliaan bagi Huang Fu Shengzong. Dapat dilihat bahwa penatua divisi pil gerbang dalam memiliki andil besar dalam melahirkan alkemis hebat tingkat rendah. Dan tentu saja sebagai kepala divisi pil gerbang dalam, Shen Shubing mendapat dari semua hasil usaha para penaguruya. Oleh karena itu, Shen Shubing, Du Chen, Pang Xiyuan dan Shen Wende tersenyum sementara penatua lainnya iri dan cemburu. Tapi Pang Xiyuan tersenyum tidak wajar. Terakhir kali Tan Yun mematahkan Pang He, dia masih bisa berdiam diri. Kali ini, Tan Yun benar-benar melakukannya lagi. Bagaimana dia masih bisa tertawa saat ini? Pang Xiyuan menatap Tan Yun, yang telah memanjat pagoda 40 lantai. Dia tidak tahu harus berpikir apa semakin gelap malam, semakin terang cahaya bulan. Di pagoda ruang waktu, semburan napas cepat dan berat datang. Saat ini, 58.000 murid telah menginjak pedang terbang, mengelilingi pagoda waktu dan ruang tingkat atas, bergantung di udara dengan ketinggian 1000 kaki, dan mengamati dengan cermat kinerja para murid yang memanjat pagoda. Kakak senior Luo, kuat. Kakak bela diri Luo, ayolah. Kamu harus menjadi orang pertama yang memasuki lantai 99. Kakak senior Luo, aku memujamu, teriak para murid yang menonton. Ribuan murid di bawah asuhan penatua kedua Du Chen menyaksikan Fan Luo, yang memimpin dan naik ke lantai 98, tersipu dan berteriak satu persatu. Kakak senior Song, kamu akan selalu menjadi idola kami. Ayo, lewati Fan Luo. Kakak senior Song, lewati dia. Yang pertama adalah milikmu, kakak senior Song, teriak murid lain yang mendukung Song. Ribuan murid dari sesepuh ke-6 Shen Wende juga menyemangati Song Hong, yang sedang menaiki lantai 98. Kakak senior Sun, kamu yang terbaik. Kamu adalah yang pertama. Kakak senior Sun, ayolah, melampaui penggemar Song Hong dan Luo. Kakak senior Sun, beberapa murid Pang Xiyuan, tetua ketiga, berteriak hingga serak menyemangati senior Sun. Saat ini, Fan Luo berkeringat, kakinya sedikit gemetar, dan mulai menaiki 666 anak tangga menuju lantai 99. Song Hong berada di urutan kedua, hanya 23 langkah di belakang Luo Fan. Pada saat ini, Sun An, yang berada di belakang keduanya, mengepalkan tinjunya dan meraung. Dengan langkah nyaring dan kuat, dia melampaui Song Hong dan mengejar Fan Luo. Kakak senior Sun perkasa. Kakak senior Sun melampaui Fan Luo, teriak para murid. Dalam seruan gembira para murid dari tiga tetua, Sun Anbei tidak mengecewakan mereka. Dia benar-benar melampaui Fan Luo di mata publik dan melangkah selangkah demi selangkah menuju tangga menuju lantai 99. Setiap langkah yang diambilnya, kekuatan spiritualnya bergetar hebat, dan keringatnya bercucuran di sepanjang tangga, memercik satu demi satu. Desahan tak berdaya dan enggan datang dari Fan Luo dan Song Hong. Mereka mencoba yang terbaik. Tidak hanya mereka tidak mengejar Ampere Sun, tetapi mereka semakin jauh darinya. Hahaha, AB yang terbaik. Pang Xiyuan memuji tanpa pelit. Sebagai seorang guru, saya berharap Anda menjadi yang pertama naik ke lantai 99. Guru, jangan khawatir. Tujuan murid bukanlah lantai 99, tetapi lantai 100. Sun Abe tampak tegas dan sombong. Begitu suara itu jatuh, dia gemetar sampai ke lantai 99 dan berhenti. Pada saat ini, ia menjadi bintang yang paling bersinar. Kecuali Tan Yun di lantai 40, mata Shen Qingfeng tertuju pada Sun Abe. Aku, Sun An, akan menjadi orang pertama dalam 30.000 tahun. Saudara-saudari junior, saatnya menyaksikan keajaiban, ucap Sun Abe dengan bangga. Sun An mengepalkan tinjunya dan melolong memekakkan telinga. Dia akhirnya menginjak anak tangga pertama menuju lantai 100.
Gravitasi asli 99 kali tiba-tiba melonjak menjadi 129 kali, membuat tulang-tulang Sun Abe berderit dan membengkokkan tulang punggungnya. Siulan panjangnya menembus malam, perlahan mengangkat dadanya, menopang tubuhnya dengan kaki kirinya, dan ketika kaki kanannya melangkah ke langkah kedua, di bawah gravitasi yang sangat kuat, kulit di wajahnya ditutupi dengan garis darah halus. Dalam sekejap, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya tertutup jaring laba-laba seperti darah. Sun Abe menggertakkan giginya dan mulai menaiki 666 anak tangga menuju lantai 100. Pada saat ini, Fan Luo dan Song Hong, yang terengah-engah seperti ternak, naik ke lantai 99 satu demi satu. Mereka melihat punggung Sun Abe yang goyah di atas. Mereka saling berpandangan dengan senyum masam. Mereka telah melakukan yang terbaik dan tidak tahan lagi dengan peningkatan mendadak sebesar 30 kali gravitasi untuk memanjat 100 lantai. Pada saat ini, Shen Qingfeng terbang menggantung di lantai 40 pagoda. Dia melihat Tan Yun yang bergerak perlahan dan Shen Qingfeng berkata dengan cemas, "Bocah bau, hanya ada saat-saat terakhir yang tersisa. Kamu terluka dan kamu kehilangan lenganmu. Jika Anda tidak bisa bertahan, jangan bertahan. Turun dan istirahatlah, dan biarkan Penatua ke-6 menyambungkan tanganmu." Ketika Tan Yun ingin merespons, dia merasakan perasaan membunuh, menyelimuti dirinya sendiri. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat Pang Siyuan, yang menginjak pedang terbang di udara, memandang rendah dirinya sendiri dengan niat membunuh yang kuat. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Dia juga tahu bahwa dia mematahkan Pang He 2 kali, dan makhluk tua ini pasti akan membunuhnya demi Pang He. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengalihkan pandangannya dan melihat ke samping ke arah Shen Qingfeng yang sedang meniup janggutnya dan menatap pedang yang terbang. Ada senyum sombong di sudut mulutnya, kemudian dia berkata, "Sekarang, setelah hampir 7 jam pemulihan, kekuatanku telah pulih ke puncak walaupun tanpa lengan. Jangan khawatir, Shen tua. Aku masih di sini dan semua hadiah itu adalah milikku." Mendengar perkataan itu, Shen Qingfeng yang menginjak pedang terbang tertegun dan pura-pura marah. "Kelinci kecil, jangan bermimpi. Cepat bangun dan biarkan Penatua ke-6 menyambungkan tanganmu." Tan Yun menutup telinga dan berkata, "Shen tua, aku telah membunuh murid dari Penatua ketiga. Bahkan jika para muridnya tidak memanjat menara hari ini, dia tetap tidak akan membiarkan muridmu ini yang akan menang." Shen Qingfeng mengangkat alis dan garisnya khawatir. Dia berkata, "Tan Yun, jangan bilang padaku. Dengan keadaanmu saat ini kau masih ingin naik ke lantai 101. Jika aku tidak mencoba, bagaimana aku tahu jika aku bisa?" ucap Tan Yun menguraikan senyum di sudut mulutnya. Dia tidak mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melawan keagungan. Sebaliknya, dia mulai berlari di tangga hanya berdasarkan tubuh fisiknya yang sebanding dengan senjata spiritual kelas atas. Setiap kali dia berlari, dia melompati 10 langkah. Oh tidak, teriak Daniel sambil memandang Tan Yun yang berlari. Dia menggosok matanya dan berseru, "Hei kalian, lihat saudara senior Tan." Suara Daniel sangat keras di malam yang sunyi. Tiba-tiba, itu menarik perhatian lebih dari 700 murid pekerja. Para murid pekerja memandang Tan Yun seperti singa. Ketika mereka bergegas dari lantai 40 ke lantai 43, mereka terkejut dan hampir jatuh dari pedang terbang. "Kakak senior, Tan kuat dan mendominasi. Kakak senior Tan, kamu benar-benar hebat." Suara-suara bersemangat dari para murid pekerja berkumpul menjadi semburan dan bergegas ke langit, menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, mata para murid, para tetua dan kepala divisi beralih dari Sun Abe dan memandang ke bawah Tan Yun. "Itu adalah," ucap Shen Subing terkejut melebarkan matanya. "Anak ini sangat gila hanya dengan kekuatan fisiknya," ucap Shen Wende tertawa dan terkejut. Penatua lainnya, termasuk Pang Siyuan, semuanya tampak luar biasa terkejut juga. Dalam pandangan para tetua dan kepala divisi, Tan Yun masih berlari dengan kecepatan yang tidak dapat dikurangi. Saat ini, dia telah naik ke lantai 66 dan masih berlari cepat. "Kakak senior Tan, kamu sangat luar biasa," Daniel berkata seperti guntur dan menyeringai. Pada saat ini, lebih dari 58.000 murid tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Seperti gelombang yang menelan bidang seni bela diri yang besar, melonjak di antara pegunungan di sekitar bidang seni bela diri untuk waktu yang lama. Karena terlalu mengejutkan,
kata-kata orang menjadi tidak teratur. Apa situasi khusus itu? Apakah saya terpesona? Kakak senior Tan sangat kuat. Ini tidak mungkin. Ini seperti melawan langit, ucap yang lain. Dia sekarang di lantai 67. Oh tidak, ini sudah lantai 68, 69. Sungguh mengejutkan, kakak senior Tan, kamu telah naik ke lantai 70 tanpa kekuatan spiritual, ucap para murid terkejut. Lihat, ini lantai 72. Dan sekarang ini lantai 75. Dalam teriakan yang melonjak, dahi Tan Yun ditutupi dengan butiran keringat yang halus. Tetapi kecepatan larinya tidak pernah melambat. Lebih dari 700 murid pekerja menaiki pedang kekaisaran. Daniel memimpin dengan berteriak, 78, 79, 80. Kemudian, para murid taman obat mengikuti dengan suara yang mengguncang bumi. Lantai 81, lantai 82. Lantai 86, lantai 89, lantai 90. Saat ini, Tan Yun masih belum menjalankan kekuatan spiritualnya untuk melawan 90 kali tekanan gravitasi. Dia berkeringat seperti embusan angin, melewati ratusan orang yang berjuang. Menghilang di ujung anak tangga menuju pagoda lantai 91. Baru saja, ratusan orang berjuang untuk menahan gravitasi untuk memanjat menara di atas Tan Yun. Meskipun mereka mendengar jeritan dan teriakan kaget, mereka juga ingin melepaskan kesadaran spiritual mereka untuk melihat apa yang terjadi, tetapi mereka tidak berdaya. Pada saat ini, para peserta memikirkan pendakiannya saja sudah sulit dan tiba-tiba melihat Tan Yun berlari sepanjang jalan dan menghilang di hadapannya. Sungguh kejadian yang mengguncang jiwa itu tiba-tiba membuat 23 dari mereka gelisah. Setelah seteguk darah muncrat di bawah 91 kali gravitasi, mereka menderita kerugian besar dan bergegas melarikan diri dari pagoda dengan pedang. Murid-murid yang tersisa saling memandang dan berbicara dengan keras. Apakah menurutmu Tan Yun masih manusia? Seberapa kuat tubuh daging ini untuk mengabaikan 91 kali gravitasi? Ucap murid-murid saling bertanya. Ya, Tan Yun benar-benar hebat. Saya sudah berada di sekte selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat orang seperti dia memanjat menara. Hehe, aku belum pernah mendengarnya. Tontonan hari ini sangat berharga. Ini benar-benar membuka mata. Ini benar-benar istimewa. Orang ini lebih populer dibanding yang lain. Yah, jangan katakan sepatah kata pun. Cepat ke lantai 99. Dan kemudian kita akan melihat apakah Tan Yun akan mencapai lantai 100. Saat ini, Tan Yun terengah-engah dan masih berlari dengan sekuat tenaga. Ketika dia dengan cepat menaiki lantai 92, lantai 95, lantai 96, kecepatannya perlahan-lahan melambat. Meskipun lambat, itu masih 10 kali lebih cepat dari kecepatan Fan Luo, Song Hong dan Sun An memanjat pagoda lantai 97. Kakak senior Tan, semangat, teriak para murid Taman Obat Lingsan bersemangat dan berteriak. Kakak senior Tan, tunggu, teriak murid laki-laki Sen Wende berteriak dengan marah. Kakak senior Tan, jika kau bisa naik ke lantai 99, aku akan menikahimu. Tiba-tiba, murid perempuan itu tersipu dan berteriak. Mendengar perkataan itu, para penatua tertawa. Satu-satunya pengecualian adalah Pang Siyuan, penatua ketiga. Dia menatap Tan Yun, wajahnya tidak yakin. Tan Yun terkekeh pelan dan masih tidak menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia bergegas ke lantai 97 dan 98 berturut-turut. Di bawah 99 kali gravitasi, dia mengambil langkah berat dan menabrak 666 langkah menuju lantai 99. Lihat. Kakak senior Tan akan berhasil memanjat pagoda lantai 99. Ketika Daniel terbang, Tan Yun hanya berjarak 3 langkah dari lantai 99. Pada saat ini, di luar pagoda lantai 99, Fan Luo dan Song Hong tidak memasuki pagoda. Mereka lebih suka menanggung 99 kali gravitasi dan tetap berada di luar menara untuk menyaksikan pendakian Tan Yun. Oke, sampai di sini dulu ceritanya.